Lebih bagus awak yang ngeberat itu. Udah, saya potong maaf ya. Saya tidak. Secara lisan kan tadi udah dibilang nih, saya ini pengacara cakap-cakap. Nah, saya mau nanya langsung aja. Iya. Ini mau dibawa serius atau tidak masalah konfliknya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Cakap-Cakap Jari. Jadi ada tamu, bukan dikatakan tamunya nih, kawan lama ini datang kemari. Keberatan katanya bang itu sama cakap. Itu makanya ada mau datang kemari dari Indah di Binjai. Abang terus panggil pengacara, takut juga. Bukan, Pak pengacara kan harus juga tahu. Karena apa? Ini satu orang ini yang nulis-nulis, dulu zaman nulis-nulis, sekarang pakai Android. Kan yang ditayangkan yang takut disomasi. Ini kalau awak kan udah tamat kan gitu kan. Jadi dia mau datang kemari kan itu. Oke, kita jumpa di sini. Apa yang cakap itu? Hah? Iya, kamu kan mau cakap sama aku. Ini Bayu Aditama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini biasa Profesor Warung, Sudar Maji, Pak Masud, biasa pemerhati hukum, praktisi hukum, dan juga pengacara kita. Pengacara abang lah. Nantilah bang. Oke, kita jadi karena biasa saya pengambil alih hostnya, ini saya balikkan. Bayu, silakan. Apa yang mau bilang bang? Ya nggak tahu lah aku. Udah gini bang. Jadi sebelum abang nanya kami, aku mau nanya abang dulu. Siap, silakan. Ini ku tengok abang sekarang dalam beberapa hari ini ku tengok di media YouTube. Ini buat tayangan podcast. Ini mau tanya sama abang. Ya. Awal ceritanya dulu macam mana kok sehingga abang kok bisa buat acara seperti ini gitu? Apa abang yang ngikut-ngikut Yongganas atau Yongganas yang ngikut-ngikut abang? Oh, enggak. Gimana? Oke, ini perlu pencerahan. Membuat podcast cakap-cakap ini, kalau podcast ini kan sebenarnya di dalam studio ini. Sama seperti talk show ya. Jadi kalau ini kan bisa dikatakan talk show juga, mirip kan gitu. Reality show ya seperti. Nggak ada yang diatur di sini. Nggak ada diatur. Jadi kita tidak membuat skenario. Sifatnya spontan. Karena apa? Saya mimpi buat ini sebenarnya udah lama. Jadi ya untuk sekedar diketahui, saya ini orang penghayal. Kan begitu. Dan selalu tidak puas dengan keadaan. Jadi dulu pernah salah jalan yuk. Basic adalah seni. Dulu aku orang teater dan aku pernah berpendidikan ya belajar ilmu sinematografi maupun teater di Institut Kesenian Jakarta. Anak IKJ kan gitu. Jadi karena aku pindah ke Langkat dalam keadaan ikut bini yuk. Ini cerita anak saya. Balik ke Langkat ya aku ini sedih. Karena apa? Aku mau pengen menyalurkan ilmuku nggak kesampaian. Nggak usah aku dibayar, aku bayar pun untuk belajar teater aku mau gitu. Nah, kembali lagi tadi semula kau bilang ngikut-ngikut Yongganas enggak. Yongganas itu kawanku. Ya kan itu sahabatku. Halo Bang Darwin. Wes, kau kawanku. Tapi ini bukan merupakan kompetisi. Bukan. Ini karya. Sebuah karya. Iya betul. Dan ini kebetulan, bukan, ini aku cerita sebenarnya. Dan membuat podcast ini, cakap-cakap ini termotivasi juga dengan keadaan sekarang ini gitu. Karena apa? Kepuasan, ketidakpuasan kan gitu kan. Jadi kita mau buat seperti reality show, mau buat seperti investigasi, reportase, rasanya kita menjiplak, kita cari yang lain. Apa? Ya cakap-cakap. Kenapa? Di warung kopi itu merupakan politik yang sangat tinggi. Miniatur ya. Wah, jadi di situ orang serba ada profesor di situ macam ini jago di warung cakap. Tapi nggak betul nggaknya itu ya kita sendiri, ada ahlinya kan gitu. Jadi di warung itu adalah kita menciptakan persoalan-persoalan yang ada sekarang ini, cerita-cerita inilah dari tingkat presiden sampai yang paling bawah itu ada di warung. Jadi kita boleh cakap-cakap dan ketemu Pak Masud. Beliau kan pemerhati, ini macam mana? Ini udah kita tanya juga yuk. Seandainya nanti ada orang sakit hati, bagaimana kita disara somasi? Ya, Kau pikir juga, karena apa? Ini bukan jurnalis. Oh iya, ini bukan produk pers. Bukan produk pers.
Jadi macam mana ya kita kalau orang yang merasa keberatan ya datang kemari, cakap-cakap gitu kita ya. klarifikasi. Di sinilah kita cakapnya. Kita tidak menjustis ya, tidak menuduh dan tidak menjatuhkan yuk. Nah itu kira-kira yang bisa menjawabnya tentulah Bang. Ya, ya Karena giliran memang dia. tayangan seperti ini juga mengandung konsekuensi hukum Ya. ketika memang ada pihak-pihak yang keberatan gitu Mas Ya, Abang kan. ya oke lah Pak Dimas lah. Coba kita tanya dulu Bang Dimas gimana. Cara hukum, Saya kira gini ya, cakap-cakap, judulnya pun udah cakap-cakap. cakap-cakap. Tapi ini bukan sekedar cakap, Ah, ah. ini cakap-cakap yang bermakna di sini. Ya. Cakap-cakap ini merupakan sarana ya, ini sarana media kita untuk menyampaikan pesan moral, sosial kepada seluruh masyarakat, seluruh manusia lah yang ada di muka bumi ini yang sehat, yang tidak sehat, yang bisa melihat kabar ini gitu ya. Nah artinya sarana ini manfaatkan, jadi jangan khawatir ada orang yang akan mengatakan itu cakap-cakap itu suatu channel yang tidak bermutu atau apa itu ya, itu nggak usah khawatir. Terus saja kita berbuat yang terbaik, sampaikan kabar yang baik buat pembangunan tentunya ya. Nah kalau mengenai undang-undang ITE nggak usah khawatir. Ya. Ketika ada nanti yang menyinggung hal itu, kita bisa hadapi. Mendampingi. Artinya Oh, tetap amin. fokus saja. Oke, aku pun nggak takut lagi lah. Iya. Artinya kita fokus gitu ya. Fokus aja, fokus Oke, bagaimana kita menyampaikan kabar yang baik Ya. dengan versi kita, versi cakap-cakap. Ya. Itu ya. Ini cakap-cakap ini memang di sini seperti kita apa ya bercanda. Ya. Tetapi ketika kita melihat menonton, saya lihat ini bukan bercanda. Tapi ini kabar yang serius dibawa dengan cara bercanda. Ya. Ini luar biasa nih, cakap-cakap ini harus panjang umur ini. Amin. Ya. Jadi itulah dia. Saya bukan mundur dalam hal ini. Makin baju. Baik. Maju. Karena apa? Ini obat bagi saya. Dalam usia saya yang ke-56 tahun, 57 bulan tahun. berapa bulan? Hah? Bulan berapa lah itu? Bulan 1 Januari. Bukan Agustus. Bukan. Entah 30 Agustus gitu. Oh, bukan. Bisa Ya. sekalian kan kita buat acara. Oh, enggak. Nantilah Januari Oh, nanti. Januari aja ya. 5 Januari. Jadi artinya apa? Aku merasa prihatin ya. Di dunia pers, di jurnalis aku bekerja, aku hitung-hitung udah Abang mendekati. kok ngadep sana, ngadep aku cakapnya. Aku lupa aku. Jadi gini yuk. Di jurnalis ini aku sudah bekerja selama hampir 30 tahun. 30 tahun. Ya. Dulu di Metro 24 sempat apa? Wah, sempat dari pos metro dulu lah, Jawa Pos dulu, ya bergelimang. Karena aku basicku seni, aku tak sanggup melihat keadaan, kan begitu kan? Karena apa? Orang sini kan terlalu peka. Aku ketemu Mas Masud hari itu, Mas Masud ini masih LSM hari itu, Ya, masih rembo. masih Rembo. Wah, begitu sekarang durasi perubahan itulah namanya zaman. KPK. Masih keren ya. Masih keren. Jaket hitam. Dek Bayu juga ini, sebenarnya ini ponaan ini. Ponaan. Ya. Ponaan, ketemu begini kan begitu. Jadi inilah duniaku, cakap-cakap inilah yang aku udah enjoy, sepertinya aku enjoy. Di sini Bang. Nah, di sini cakap-cakap karena apa? Kebebasanku udah ini gitu. Artinya apa? Aku ketika aku kecewa melihat orang nggak bisa aku menyampaikan melalui cakap-cakap ini aku sampaikan. Tapi dengan cara sindiran ya. Tapi yang pertama mengajukan keberatan keponakan pula dia. Keponakan. Tapi gitu pun nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, lebih bagus. Lebih bagus awak yang ngeberatnya Nggak, tuh. gini, udah, saya potong maaf ya. Saya Ya. tidak secara lisan kan tadi udah dibilang nih, saya ini pengacara cakap-cakap. Nah, saya mau nanya langsung aja. Oh iya. Ini mau dibawa serius atau tidak masalah komplainnya? Komplainnya tadi dibawa serius atau enggak? Bukan komplain ketua. Apa aku itu? cuma menanya. Oh, sama Bang bertanya. Jani. Berarti nggak Kan komplain. gitu. Ini ide awalnya dulu buat podcast ini dari mana kan gitu. Curiga dengan hanya hak cipta atau gimana? apakah hanya sekedar ikut-ikutan Oh, enggak. atau Enggak. memang ada motivasi lain? Nggak ada. Kita tidak ada ikut-ikutan. Pas kebetulan. Jadi gini, Lagi musimnya. aku bekarya ini dalam keadaan. Nah, ngerti? Kalau ibaratnya semut, tepijak awan gigit kan? Ya begitu juga. Ini pada saya waktu itu tepijak gitu. Tepijak perasaannya. Ini tepijak perasaan artinya apa? Ketika kita merasa tidak puas. Ya, ini jujur. Merasa kita tidak puas, tapi karena namanya saya lebih banyak dibesarkan dalam dunia seni, ya kan? Mengobati rasa ketidakpuas itu kita kan berkarya. Bisa dengan tulisan, Iya.
bisa dengan puisi. Bahkan kemarin tuh udah aku tayangkan aku baca puisi. Bilang lah, tonton lah. Tontonlah. Dan sekarang ini abang nemukan saluran baru ya. Ini saluran baru, cakap-cakap. Lagian gini, saya melihat cakap-cakap ini tidak ada duanya. Karena saya sudah bongkar ya, channel YouTube saya sudah bongkar. Nggak ada duanya. Baik dia di lokal ataupun di internasional kita sudah bongkar nih. Cakap-cakap ini tidak ada duanya. Iya. Ini versi kita. Versi kita. Ya. Nama channelnya cakap-cakap itu punya kita. Gayanya juga kita. Jadi nggak ada duanya, nggak usah khawatir. Kita punya produk. Oke. Kearifan lokal ya. Abang lah yang patennya abang lah ya kan yang mengingatkan nanti. Udah mantap itu. Oke, sip. Jadi itu baik. Sekedar juga kembali lagi tetap kita berkawan, tetap kita berkarya, ya kan gitu kan. Ini bukan kita saling saing ya kan. Yang lain ada nggak? Nggak ada, udah cukup. Udah cukup. Jadi Giliran abang kalau mau nanya sama aku apa aku jawab. Jadi kalau Bayu kita sama-sama kita dulu profesi sampai sekarang sebenarnya aku udah agak pensiun sedikit. Kenapa gitu abang pensiun? Pensiunnya begini, kalau dalam kegiatan pekerjaan aku pensiun. Abang sibuk di sini. Tapi kalau dalam kegiatan organisasi di lembaga aku tetap hadir. Oh gitu. Kan gitu. Ya kan? PWI maksudnya. Jadi janganlah bahwasannya persoalan-persoalan ini kita silaturahmi kita ini bukan nggak ada unsur niat untuk kita berkompetisi, tidak. Kita masing-masing kita berkarya. Kemampuan Bayu lanjut itu aku ini. Lagian kalau saya saya sampaikanlah sedikit informasi. Profesi wartawan itu tidak ada kata pensiun. Ya. Meninggal dunia itu akhir daripada pensiun. Salah hanya saja Salah ya. penyampaian kabar yang disampaikan oleh oknum seseorang yang berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis dengan cara yang berbeda. Kalau sebelumnya mungkin dengan tulisan, dia tidak lagi di situ, pindah dengan Visual. media yang lain, visual atau cara seni atau yang lain gitu ya kan. Tapi dia tetap adalah seorang yang berprofesi sebagai pembawa kabar. Gitu ya. Makanya itu nggak ada pensiunnya. Nggak ada pensiun ya. Abang ralat itu, abang bilang Oke, aku ralat. Aku nggak ada pensiun. Aku akan bekerja terus ya. Iya, karena Tetap gaji kucintai. pensiun siapa yang nanggung kalau nanti pensiun. Iya. Itu sedap dicakap-cakap Bang. Itulah. Salah gitu ya. Kalau salah aku salah. Jangan pula kita salah kita ngaku benar. Kita harus siap dikritik orang. Kalau lempar pun aku nggak sakit hati. Orang betul dia ya kan. Orang hanya aku yang salah. Kenapa bandal? Nggak nurut. Oke, apalagi baik lagi nggak ada masalah Ya, lagi. apa lo nanya aku? Oke, aku tanya. Jadi ngapain pula kau kemari? Aku tadi untuk menyambung tali silaturahmi itu satu. Yang kedua bang memang di Mau lihat langsung ya? Iya bang. Langsung secara dapur acak-acak ya. Karena memang udah booming ini. Wah, booming. Booming memang. Sampai di Binjai nih, channel cakap-cakap ini Jadi udah jadi bahasan. perbincangan. Itu siapa katanya? Oh itu abangku, gue bilang bang Jari. Nanti kapan-kapan aku mau kesana, gue bilang. Oh, ya alhamdulillah. Memang datang mau lihat langsung dapur cakap-cakap. Jadi aku ya ini tambah semangat aku. Artinya aku tuh makanya tidak ada satu jalan menuju ke Roma. Ketika kawan-kawan diangkat ini, ya terutama pejabatnya agak enggan kita undang, termasuk wakil rakyatnya agak enggan diundang. Rupanya orang Binjai nengok juga ini kan. Nengok. Ada harapan juga kita diundang Binjai. Iya. Kan? Alhamdulillah. Tanya lah apa yang kira-kira hangat di Binjai. Di Binjai kira-kira yang hangat. Kita kawan lah, ini enggak. Nah, ya artinya begini, Bay. Di cakap-cakap ini kita bukan untuk menyindir, kita tidak menyudutkan seseorang, tapi kita ini berkawan. Namanya manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Kalau dia tetap salah aja itu bukan manusia kan gitu kan. Tidak luput dari kesalahan. Jadi kita sebagai kawan kita mengingatkan. Dari tayangan kanal YouTube inilah kita sekedar mengingatkan. Mengingatkan tidak sendiri, ditonton oleh orang banyak. Ya harapannya itulah tadi Bang Jari. Jadi aku potong aja lah. Artinya kalau memang orang ini kan udah tontonan ini kan udah meluas ini. Iya. Dan orang Binjai sendiri berharap supaya kapan ada waktu nanti cakap bisa juga main di Binjai. Oh bisa, gitu. siap. Untuk mengulas, mengulik apa-apa yang jadi perbincangan Oke. di sana. Cuma ini izin nih agak mengganjal nih. Apa Tadi itu? kata Om Jari, pejabat Langkat enggan diundang ke studio cakap-cakap. Ya. Nah saya pikir tidak begitu. Coba gimana? Jangan langsung bilang enggan. Saya kira nggak begitu ya. Nah hari ini cara kita menyampaikan undangan itu bagaimana? Oh, Dan iya. kita mengundang atas nama apa? Kalau misalnya kita mengundang
oknum anggota DPR, oknum secara Oknum. pribadi kita boleh via telepon. Oke. Bro, datang ya bro, karena hubungan baik. Tapi kalau mengatasnamakan lembaga legislatifnya dia hadir di sini, Pakai surat kita ya? buat surat. Oh iya. Itu, dan begitu juga dengan yang lain. Oke, ya saya ralat, mohon Ya. maaf. Nah, gitu. Itulah Masukan kalau ini, masukan. masukan betul, saya pun tidak saya mengakui kesalahannya, saya ralat. Artinya apa? Karena ini kita selalu suujon, inilah yang Terlalu semangat nih. wah, Iya, terlalu ini karena semangat sifat suujon itu selalu muncul. Nah, ya betul kata Mas Ya, karena Mas supaya Dimas, bisa Pak menyesuaikan Dimas. jadwal. Nanti akan kita siapkan melalui tertulis lah. Artinya kenapa? Nanti kalau misalnya kita tertulis nggak datang, baru kita bisa tunjukkan Ya. keseujonan kita. Oke, Ya. ini ada pertanyaan dari netizen. Kalau kami masyarakat memerlukan bantuan hukum, boleh tidak hubungi Cakap-cakap. tim cakap-cakap? Ya boleh lah. Itu macam abang tim hukumnya aja tanya Ya bapak. orang kawanku kok. Macam mana Pak Mas Gini Yud? ya, Heeh. kita ada etik ya di profesi advokat, ada etik, kita tidak boleh melakukan sponsor, tidak boleh iklan gitu ya. Tapi kalau sudah tahu di cakap-cakap ini ada lawyernya, datang boleh langsung ke sini ke studio cakap-cakap. Nanti studio cakap-cakap akan menggiring ke tim lawyernya. Lawyer. Kita akan diskusi ya. Artinya boleh. Boleh. Gitu ya, tapi tidak boleh ada promosi atau apa gitu kan, nanti kita kena tegur. Jadi gini juga, sekedar mengingatkan kepada penonton cakap-cakap. Kemarin juga 4 hari yang lalu ya, yang malam minggu datang Lurah Binjai, Lurah Nangka, datang kemari, dia mau menanyakan, dia sur dengan cakap-cakap ini, dia nanyakan apa bedanya Binjai dengan Langkat, persoalan yang korban COVID. Jadi udah kita hubungin Pak Camat, dan kemarin juga Pak Lurah itu yang dituduhkan meminta uang 1,5 juta, dia menelpon saya, tapi saya jawab, Pak, kalau Bapak mau mengklarifikasi persoalan ini, Bapak datang ke cakap-cakap. Bapak akan ketemu dengan narasumber itu yang masyarakat yang mengadukan itu. Karena di cakap-cakap ini menghadirkannya. Kita hanya sekedar menayangkan apa keluhan orang. Inilah persoalan benar tidaknya yang keberatan sudah datang kemari. Bukan tim cakap-cakap yang menyelesaikan persoalan ini. Nah, jadi sama dengan nanti masyarakat bila mana ada mau berhubungan dengan Pak Dimas, ya silahkan. Ya kalau nanti bisa minta tolong tim kita, salurkan aja. Kita salurkan. Kita juga misalnya, Pak di mana alamat Pak Masud? Nah, kita akan bantu. Iya. Kan gitu. Iya. Bahkan Pak saya nggak ada kendaraan Pak, rumah saya jauh. Siap, tiap tim cakap-cakap siap akan turun ke sana kok, akan bantu kok. Iya. Inilah enaknya cakap-cakap ini. Kenapa? Di cakap-cakap ini kita membangun silaturahmi, kebersamaan. Karena tujuannya satu, membangun negara kita lebih baik. Kan gitu kan? Bergotong. Bergotong royong. Royong. Nah, itu dia. Belajar. Oke, asar sudah mau masuk sebagai umat Islam, kita harus wajib sholat ya. Nah, sampai jumpa. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.